Shalom, 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 salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ketika ini saya tampil untuk bersaksi lagi di mana pada awal bulan Jun 2023 ini saya ada berdoa seperti ini kepada Tuhan. Saya katakan, ya Bapa, tunjukkanlah sekiranya dalam kehidupan saya masih ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang membuatkan saya tidak layak untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun. Hanya singkat itu doa saya. Dan setelah lebih kurang 3 hari selepas itu, tiba-tiba ipar saya, Ibu Nelly, memberi saya WhatsApp dan dia memberitahu mimpinya kepada saya. Dan dia katakan dia juga tidak mengerti apa maksud mimpi itu, dan dia suruh saya berdoa tanya kepada Tuhan apakah maksud mimpi itu. Lalu saya berdoa bertanya kepada Tuhan, Tuhan nyatakanlah apakah maksud mimpi itu. Lalu Tuhan menunjukkan saya ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, di mana firman Tuhan ini mengatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini, ayat ini menunjuk kepada tubuh roh kita. Dan apabila saya mendapat ayat ini, saya mulai berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan secara pribadi. Saya mohon pengampunan kepada Tuhan, kiranya saya masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tersembunyi yang tidak saya sadari, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Nah, saya tergerak pada suatu hari dalam minggu yang lalu sebelum hari Bapa pada 17 hari bulan 6 hari Sabtu. Waktu pagi saya mengambil waktu berdoa pagi, dan waktu itu saya berdoa pertobatan khusus secara pribadi. Pada mulanya saya berdoa untuk diri saya, mohon pengampunan atas segala pelanggaran saya, tutur kata saya, kekasaran saya, dan saya benar-benar mohon Tuhan menyucikan, menguduskan saya dengan darah-Nya. Sekiranya jubah saya kotor Tuhan, ataupun saya tidak punya jubah, Tuhan pakaikan saya jubah putih yang bersih. Saya minta malaikat Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, minta Roh Kudus Tuhan bekerja lebih lagi dalam kehidupan saya. Dan ketika saya berdoa menangis-menangis itu, tiba-tiba saya punya doa, saya dapat rasakan yang saya berdoa untuk suami dan anak-anak, untuk keselamatan mereka, untuk pertobatan mereka. Dan dalam doa itu saya boleh merasakan roh saya seperti berteriak, menangis, meraung-raung, Tuhan selamatkan kami. Kami tidak mau masuk ke kerajaan Antichrist yang akan memerintah di depan kami ini. Kami tidak sanggup untuk menghadapi masa kesukaran itu, Tuhan. Selamatkanlah kami. Kami sudah berjalan sejauh ini. Jadi waktu saya berdoa dan menangis itu, ada satu suara di dalam hati berbicara yang sangat lembut. Ia katakan, aku memang mengasihi seluruh umat manusia. Aku sudah lahir dan mati di kayu salib untuk menebus kalian. Tetapi terpulanglah kepada setiap orang untuk mengerjakan keselamatannya. Nah, setelah saya mendapat suara ini, saya mulai merasa damai dan tenang. Langsung saya terhenti menangis, dan saya berhenti berdoa. Saya merenungkan kata-kata itu yang masih terngiang-ngiang di dalam hati dan di pikiran saya. Katanya, terpulang kepada setiap orang apakah mengerjakan keselamatannya. Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk kita, dan kita punya respon ataupun kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan kita. Nah, itu saya dapat pada hari Sabtu 17 hari bulan. Pada keesokan harinya, ketika ibadah di rumah Ibu Nelly, di rumah abang saya join beribadah bersama. Di sana Ibu Nelly membacakan ayat firman Tuhan. Dia katakan dia tidak ada persiapan untuk membawa ayat firman Tuhan apa, tetapi inilah yang saya baca dan saya renungkan daripada kemarin sepanjang hari, katanya, yaitu terdapat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 hingga 18 yang bertajuk tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan di mana ayat yang ke-12 itu sangatlah
Tuhan membuka mata saya ketika saya membaca firman Tuhan itu. Dia mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, di sanalah Roh Kudus berbicara di hati saya ketika dalam ibadah kami bersama itu. Dia katakan, ramai orang tidak tahu bagaimana mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Ramai anak-anak Tuhan memikirkan bahwa asal terima Tuhan Yesus, dibaptis, dan pergi ke gereja, menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan secara rutinitas itu sudah cukup. Tapi Tuhan pada masa itu, pada malam hari itu menunjukkan kepada saya bagaimana itu hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Di mana Tuhan mau anak-anaknya takut untuk berbuat kesalahan, takut untuk berbuat dosa, takut jika tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menunjukkan saya satu ayat firman Tuhan, di mana ada satu ketakutan, di mana jika kita hidup dalam zon selesa, suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Firman Tuhan itu terdapat di dalam Wahyu bab yang ketiga, ayat yang ke-15 hingga 16 yang mengatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, di sini saya sangat merasakan, ya Tuhan, saya takut dan gentar. Saya tidak mau dimuntahkan. Kami sudah mengikutimu dan tidak mudah untuk mengikuti jalan sempit, saudara. Tetapi di hati saya mengatakan, mari ikutlah Tuhan sampai ke akhir zaman, sampai kepada kesudahannya dengan hati yang takut dan gentar. Oleh karena itu, pada saat ini dengan ucapan syukur, dengan rendah hati, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu seperti saya yang senantiasa berdoa untuk keluarga dengan tangis, dengan air mata. Kita mengingat bagi keluarga yang kita mengasihi, kita kasihi mereka. Tapi Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, di mana kita haruslah memuji menyembah Dia dengan hati yang takut akan dan gentar, karena kita berada di dunia, di tengah-tengah dunia yang sedang disesatkan ini. Dan biarlah kehidupan kita yang dipulihkan oleh Tuhan ini, pada hari-hari terakhir ini Tuhan memulihkan hati kita, biar kita melepaskan pengampunan, biar kita melupakan segala pikiran-pikiran yang jahat, kita melupakan segala kemarahan kita, kegeraman kita, dan kita melepaskan kasih, kita melepaskan damai sejahtera. Kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus lebih lagi menuntun kita di hari-hari yang terakhir ini dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Dia. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita yang ajaib, yang akan menuntun kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.